saya meminta salah satu teman-teman OMK untuk pimpin kita dalam doa. Bisa? Sore teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu dari hari-hari kemarin hingga pada hari ini, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bertemu dan berkumpul di tempat ini guna menjalankan kegiatan rekoleksi kami orang muda Katolik Paroki Santo Antonius Sarno. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu, hadirlah di tengah-tengah kegiatan kami hari ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar apa yang dilaksanakan hari ini dapat berguna bagi kami, kehidupan kami selanjutnya. Berkatilah juga ya Tuhan pastor paroki kami yang pada kesempatan ini dia akan membawakan materi. Semoga dia selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas kita selanjutnya. Berkatilah juga ya Tuhan teman-teman orang muda Katolik yang mungkin pada kesempatan ini tidak bisa bergabung dengan kami. Kiranya memberkati mereka agar mereka bisa berkumpul kembali dengan kami di kegiatan-kegiatan berikutnya. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita latihan lagi. Jangan terlalu kurang, masih bagus itu. Jangan terlalu duduk-duduk terus. Ayo, cari yang hilang, panggil yang tersesat. Hari ini yang hilang, yang tersesat datang semua. Luar biasa, anak muda. Oke, jadi misalnya contoh saya ya, nama saya Veronica Muko, biasa dipanggil Feni. Gaya saya sehari-hari seperti ini. Kamu juga ikut. Oh, gayanya seperti ini. Sudah? Nanti satu-satu. Bisa teman-teman panggil Sapri. Terserah kalian mau panggil apa saja, bisa panggil kakak, bisa panggil abang, silakan. Sudah tua. Terima kasih, saya Ketua OMK. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Servatius Kawamilo Basi, biasa dipanggil Jenio. Gaya saya begini-begini saja. Baik, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hadi Samosir, biasa dipanggil Abang Hadi, biasa juga dipanggil Hadi, bisa dipanggil juga Putra. Suka-suka kalian sudah. Begitu. Saya begini sudah biasa saja. Iya, terima kasih. Dari nama Basik-Basik, biasa dipanggil Ria. Gaya saya sehari-hari ya seperti begini saja. Terima kasih. Ya, baik, selamat sore buat kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel Kabelen. Ya, gaya saya setiap hari ya seperti begini ya. Kalau bisa berubah juga kadang berubah jadi Power Rangers. Aja kan. Itu main-main saja. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Agnes Indasari, biasa dipanggil Agnes. Gaya saya sehari-hari kadang begini, kadang begini. Oh iya, namanya. Itu aja, terima kasih. Oke, siapa yang mau perkenalan? Oke, lagi nih satu orang dulu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Inegonda teleponnya Naul, biasa dipanggil Ivon. Oke, nama saya Asni Yanti Kambuno, bisa dipanggil Asni. Saya seperti ya biasa-biasa saja. Oke, selamat sore semua. Sore. Baik, saya memperkenalkan nama saya. Pasti semua sudah tahu saya bernama. Baik, saya bernama lengkap Adrianus M.O. Nama panggil sudah tahu. Nama panggil saya Rian. Kayak saya itu kadang bikin orang senang, kadang orang juga. yang memang seperti itu. Oke, siapa lagi itu? Ya, perkenalkan baru saja. Perkenalkan, nama saya Victor Maturbongs.
Saya dipanggil Kakak Vicky saja. Hai Vicky. Kemungkinan tahun depan saya pensiun. Ya, mungkin sekitar saya kerja di yayasan. Oh, siapa lagi yang belum? Sudah. Yakin sudah? Ya. Oh, katanya pastor belum, harus perkenalan diri. Katanya ini kan ada yang baru. Dengan pastor gaya juga. Iya. Nama saya Yang, gaya saya. Ya. Kawan-kawan, teman-teman, apakah ada yang bawa kitab suci? Lupa disampaikan. Memang umumnya refleksi atau retret, diharapkan katong punya sarana-sarana itu. Karena bagaimanapun juga akan bersinggungan dengan teks-teks kitab suci. Tapi barangkali di handphone kawan-kawan ada kitab suci elektronik juga bisa digunakan. Yang pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Sudah tadi. Saya menyampaikan selamat datang kepada kawan-kawan semua dalam kegiatan Orang Muda Katolik dengan tema Orang Muda Katolik menjadi garam dan terang di tengah umat Kombas. Memang diharapkan tidak hanya menjadi terang dan garam di Kombas, tetapi secara umum juga boleh saya bisa tambah di paroki, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dan di mana kawan-kawan berada. Saya rasa dengan sapaan kawan-kawan lebih akrab ya? Lebih akrab ya? Baik, kawan-kawan sekalian, akan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, tidak hanya terfokus pada tema garam dan terang dunia, tetapi ada beberapa hal yang barangkali seingat saya sudah pernah saya sajikan, walaupun sedikit sifatnya mengulang, tetapi beberapa poin yang saya rasa penting untuk kawan-kawan di dalam hidup berkategoria, dalam hal ini orang muda Katolik. Maka kalau kita lihat dari tema itu, orang muda Katolik menjadi garam dan terang di tengah umat Kombas, pasti banyak pertanyaan akan muncul kawan-kawan. Kapan saya harus menjadi garam dan terang? Di mana saya harus menjadi garam dan terang? Apakah wajib bagi saya sebagai orang muda Katolik menjadi garam dan terang? Kapan saya menjadi garam dan terang? Pertanyaan yang tidak kalah menariknya, mengapa saya harus menjadi garam dan terang? Dan bagaimana saya harus menjadi garam dan terang? Kalau katong sering ikut riset atau penelitian observasi, pasti ada istilah 5W 1H. Karena itu tadi saya ajak kawan-kawan untuk sedikit berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Kita masukkan ke dalam katong pun tema ini. Bagaimana caranya saya menjadi garam dan terang di tengah umat Kombas atau dalam lingkungan parokiku secara umum, dalam kehidupan sosial bermasyarakat apalagi. Karena kalau kata orang mengenakan identitas sebagai seorang Katolik, saya orang Katolik, kawan-kawan juga orang Katolik, Katolik itu kan bersifat umum. Maka saya rasa kata orang tidak hanya menjadi garam dan terang di skop yang kecil dalam komunitas basis kita atau Kombas, tetapi juga melompat ke skop yang lebih besar atau lebih luas. Mungkin dalam paroki, di tempat kerja kawan-kawan sebagai guru kah, sebagai mahasiswa kah, sebagai siswa-siswi kah, atau sebagai apapun itu bentuknya, apapun namanya, yang penting bahwa kita menjadi terang dan garam bagi semua orang. Maka baik kalau kita buka sedikit teks, karena tema itu dia akan bersinggungan dengan teks dalam kitab suci dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kalau sudah dapat di handphone atau punya kitab suci, saya baca ayat ganjil, kawan-kawan baca ayat genap. Begitu ya? Kalian serentak baca ayat genap, saya baca ayat ganjil. Begitu kan? Sudah ketemu toh? Dalam kitab suci elektronik. Pembacaan diambil dari Injil Matius
bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya dapat orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Kawan-kawan sekalian, teks itu walau kecil atau pendek, maksud saya, tetapi syarat maknanya menurut saya. Saya tidak tahu kawan-kawan punya refleksi seperti apa tentang teks 1, 2, 3, 4 ayat itu, tetapi tentu saya punya refleksi ada tentang 1, 2, 3, 4 ayat itu. Tetapi sebelum kita menyentil sedikit tentang garam dan terang dunia dalam kitab suci tadi, ada sebuah pertanyaan akan muncul begini kawan-kawan. Bagaimana pendapatmu tentang orang muda zaman sekarang? Atau lebih spesifik, lebih khusus lagi, bagaimana pendapat kawan-kawan tentang orang muda Katolik di Paroki Santo Antonius Sarmi? Ada yang bisa berpendapat kan? Gua kacamata. Bagaimana? Katakan saja, bagaimana pendapat kawan-kawan tentang orang muda sekarang ini? Mau angkat entah itu sisi positifnya kah, sisi negatifnya kah? Karena bagi saya yang mengalami kehidupan dinamika orang muda Katolik Paroki Santo Antonius Sarmi saat ini kawan-kawan, tidak ada yang lain toh, karena OMK Sarmi itu kalian ini. Jadi minimal kalian punya pandangan seperti apa sejak kalian tercatat sebagai orang muda Katolik di paroki ini tentang kehidupan orang muda Katolik. Dia majukah, dia mundurkah, dia seperti apa? Kawan-kawan punya pendapat sendiri tentang orang muda sekarang ini. Siapa yang mau silakan, silakan saja. Kawan-kawan tidak ada nilai, tidak ada nilai. Saya tidak beri nilai. Kamu mau jawab benar, saya tidak ada nilai. Kita lebih santai, kan? Santai saja. Tadi perkenalan mah gak tegang nih. Metode juga bahaya. Bagaimana kawan-kawan? Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya sudah cukup lama bergabung di orang muda Katolik Paroki Santo Antonius Sarmi. Namun ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Yang pertama adalah keaktifan kita di OMK itu sendiri dan keterlibatan OMK dalam hidup mengkompas berkelompok kategorial maupun dalam paroki ataupun stasi-stasi lainnya. Namun tak kalah pentingnya adalah ketika OMK itu seakan-akan redup dan tiba-tiba menyala lagi. Nah, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama bahwa OMK itu bukan milik siapa, tetapi saya bisa bahasakan bahwa OMK adalah rumah kita bersama, tempat kita bersama. Jadi yang paling inti di dalam adalah mari kita merawat rumah itu, menjaga rumah itu sehingga kebersamaan, kekompakan itu tetap terpelihara dalam OMK kita sendiri. Terus yang kedua, OMK harus menjadi pioner ataupun pelaku pelopor dalam menggerakkan kompas-kompas. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa tambahkan, saya persilakan. Baik Pak Sipri, poinnya adalah bahwa OMK itu ibarat rumah kecil, dan di dalam rumah kecil itu kawan-kawan semua ada di dalam. Mau mengalami kebersamaan seperti apa, persaudaraan seperti apa, jatuh bangun seperti apa, kawan-kawan yang mengalami. Tetapi ada harapan dari beliau. Keaktifan itu sangat penting dalam
kehidupan orang muda Katolik, tidak hanya dalam organisasi kalian, tetapi juga dalam Kombas, dalam gereja, juga menjadi pionir ya, berarti kalian orang-orang terdepan. Maka saya rasa orang muda Katolik bukan masa depan gereja, orang muda Katolik masa kini gereja, bila perlu, menurut saya. Mungkin ada yang lain. Bagaimana Ibu memperkenalkan? Oke, dari menurut saya ya, selama saya 3 tahun di sini bergabung dari OMK, untuk keaktifan kalau dibilang selama ini yang saya lihat itu suam-suam kuku saja, dalam artian bahwa kadang aktif, kadang tidak. Kebanyakan OMK itu mereka aktif tuh lebih memfokuskan jika ada kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan di luar olahraga apa itu banyak sekali selalu masuk aktif. Tiba-tiba kalau kegiatan menggereja misalnya konkret saja latihan kor, tanggungan kor di dalam gereja, kita bisa lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa apa, sudah merasa diri bahwa saya OMK. Ketika teman-teman bertugas tidak ada yang duduk, tidak ada merasa bahwa saya memiliki, saya ini orang muda, remaja, tetapi tidak sadar itu, malahan cuek-cuek saja duduk di tempat lain, tidak menyadari itu yang saya lihat selama ini. Terus yang berikutnya kalau di Kombas sih, saya tidak tahu, kalau di kami punya Kombas, orang muda Katolik lumayan aktif. Kalau secara keseluruhan seperti itu, suam-suam kuku saja, kadang aktif, kadang tidak. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan rekoleksi sore hari ini, kedepannya saya berharap kita yang berkumpul di sini menjadi teladan untuk teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Jadi mula-mula 2 orang lagi, butuh 2 orang cukup ya? 2 orang lagi cukup. Jadi mula-mula itu orang muda Katolik suam-suam kuku saja. Dia juga sedikit mengkritisi, saudari juga mengkritisi sedikit tentang keaktifan orang muda Katolik dalam BKBG, secara khusus juga dalam kelompok orang muda Katolik. Di pengharapan juga ada toh, ke depan tentu ada pembenahan dalam tubuh orang muda Katolik agar lebih aktif dan lain sebagainya. Bagus kalau ada harapan-harapan macam begitu toh untuk orang muda ke depan. Sekali lagi, depan lagi, mulai dari sekarang masa kini. Kamu mulai bergerak sudah, kapan lagi? Kamu mulai bangkit sudah, tuh kapan lagi kamu mau bangkit? Toh? Begitu ya? Dari 2 terakhir ya, 1 orang. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini sudah 3 tahun, tetapi kalau di luar saya aktif OMK itu sejak SMP. Mungkin sedikit perbedaan, mungkin kita kebanyakan di sini karena pengalaman bahwa kalau kita tinggal di kampung kita sendiri, mungkin kita aktif karena kita tahu satu, artinya kita saling kenal. Tapi di sini kan kita dari berbagai daerah, berbagai budaya, mungkin ada jarak, ada mungkin malu hati atau menegur juga susah. Mungkin kekompakan juga penting. Karena saya lihat bahwa seperti tadi Bu Vero sampaikan bahwa kita suasungguh betul sekali. Sampai kalau kita kegiatan baru semua kumpul, kalau tidak lagi. Saya tidak banyak berbicara, tetapi ada sedikit yang saya ingin mintakan dari pastor. Kita di sini umumnya bahwa kita ini agama itu dari lahir, artinya turun-temurun kita paham itu. Tetapi kita tidak mengerti agama kita sendiri, agama Katolik secara pasti. Mungkin dari saya, pastor coba sampaikan kepada kami, biar teman-teman anak-anak muda ini tahu apa dasar tujuan darinya atau terbentuknya OMK ini, sehingga teman-teman ini bisa tahu bahwa kenapa OMK itu dibentuk, dasarnya apa, sampai OMK itu harus ada, gitu. Dan mungkin dari situ baru kita bisa paham bahwa sebenarnya kita itu harus aktif OMK karena apa, sebabnya apa. Oke, seperti itu Pastor. Awal. Baik, Pak Victor, terima kasih atas pendapat sekaligus pertanyaan dari beliau. Dan rasanya pertanyaan nanti sebentar kita jawab. Sepengetahuan saya seperti apa adanya orang muda Katolik secara khusus di Keuskupan Jayapura. Nanti barangkali dalam perjalanan materi ini, waktu yang tepat saya akan jawab, tapi kita lanjut dulu. Tapi intinya yang tadi dikatakan Pak Victor, minimal dia mengadopsi sedikit apa yang dikatakan Saudari Vero,
tentang keprihatinan terhadap orang muda Katolik dewasa ini khusus di paroki Ketoran, dan kemudian dia juga punya harapan. Jadi harapan beliau juga barangkali mewakili harapan ketong semua yang lain, kawan-kawan yang lain tentang orang muda ke depan. Yang terakhir, oh Diana, langsung serahkan mic saja Kak. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mungkin di sini bukan pertanyaan, hanya menyampaikan bahwa harapan bahwa untuk adik-adik ke depan atau siapapun yang pada kesempatan ini hadir, yang ingin saya katakan di sini bahwa kita semua di sini mengenyam pendidikan sekurang-kurangnya SMA. Jadi yang dituntut bahwa di zaman sekarang, kalau kita bersekolah, kalau kita tinggal bermasyarakat, bahwa apapun harus bisa. Seperti contoh konkretnya kalau di Kompas, kalau disuruh pimpin doa. Jadi tidak tolak menolak kalau misalnya di Kompas itu kayak di Kompas atau di OMK misalnya, jangan ganti ini ganti nama saya tidak usah dimasukkan. Jadi harapan saya bahwa kalau kita sudah bersekolah, kita bermasyarakat, kita juga harus bisa. Yang kedua, untuk adik-adik yang mungkin baru bergabung di OMK mungkin, nanti harapannya supaya bisa lebih aktif lagi dari kami-kami yang sudah sedikit lagi mungkin sudah tidak di OMK lagi. Ya, sedikit lagi tidak di OMK lagi. Maksudnya apa? Ya. Apa? Oke. Terima kasih, hanya itu saja Pastor. Terima kasih. Baik, masih dengan poin yang sama yang disentil juga disinggung oleh Saudari Diana itu terkait dengan rasanya tadi yang mau diangkat itu soal keberanian Katoran. Sedikit berani, bukan sedikit banyak berani. Ada yang ditodong di mic tadi itu memang murni. Itu murni, tidak ada itu paksaan apapun kecuali paksa baik saja untuk beliau. Tapi saya yakin itu dari hati yang dalam kawan-kawan sekalian, dan itu tulus menjawabnya, memberikan pendapat dan saran, juga ada pertanyaan. Tapi pertanyaan Pak Victor tadi itu menarik menurut saya. Apa dasar sampai terbentuknya orang muda Katolik? Barangkali tidak hanya di Jayapura kawan-kawan, di keuskupan apapun di Indonesia, bahkan di dunia pada umumnya, mereka punya organisasi, punya kelompok kategorial ini, orang muda Katolik. Maka tidak salah dan tidak heran Bapak Ibu, kawan-kawan, tidak salah dan tidak heran kalau ada kegiatan-kegiatan yang berskala besar. Kegiatan orang muda tingkat dunia, ada tingkat nasional yang kemarin diikuti oleh saudara kita yang kita utus, Saudara Dani. Ada juga nanti kegiatan tingkat keuskupan, bahkan nanti kita bikin tingkat paroki. Tapi kita bicara tingkat nasional, tingkat yang lebih besar. Tapi kita pun tingkat paroki belum kita bikin. Hanya di paroki saja kita belum undang, dari stasi-stasi datang juga. Kita berharap tingkat paroki juga kita hidupi orang muda Katolik kita itu, seperti yang di barangkali Sentani sampai dengan gereja katedral, mungkin juga di dekanat lain di keuskupan Jayapura ini. Baik kawan-kawan, kita kembali ke teks kitab suci tentang garam dan terang dunia. Kawan-kawan sekalian, intinya bagi saya adalah kalau berbicara tentang garam dan terang dunia, saya rasa poin itu menarik. Mengapa saya katakan menarik? Karena kalau kita berbicara tentang garam, berarti berbicara tentang manfaat dan kegunaan dari garam itu seperti apa menurut saya. Saya tidak tahu teman-teman punya permenungan refleksi seperti apa. Bagi saya garam itu punya manfaat apa ya? Punya kegunaan apa ya? Apakah memberi rasa? Apakah untuk mengawetkan makanan? Ataukah seperti apa garam itu? Jadi bagi saya garam itu harus memberi dampak. Garam itu harus memberi manfaat. Maka kalau orang Kristen, kita sebagai orang Kristen Katolik apalagi, tidak memberi dampak dalam kehidupan harian kita, itu sama dengan tadi di Injil dia bilang garam yang hambar. Saya, adakah garam yang tawar? Ada juga. Ada garam yang tawar kan? Tidak ada tuh. Tapi luar biasa Yesus dia pakai istilah itu dalam kitab suci tadi. Mengapa dia bilang kalau tidak memberi rasa berarti dia tawar, garam yang tawar. Itu sama dengan kalau saya sebagai orang Kristen Katolik,
Kawan-kawan sebagai orang muda Katolik, kalau hidup itu tidak memberi dampak bagi orang lain dalam kehidupan berkombas misalnya, dalam kehidupan parokial misalnya, dalam kehidupan sosial masyarakat misalnya, ibarat garam yang hambar, ibarat garam yang tawar. Saya dan kawan-kawan sekalian harus berdampak bagi banyak orang. Yang saya mau bilang itu, kawan-kawan sebagai orang muda Katolik harus berdampak dalam kehidupan berkombas di tengah umat kombas, sesuai dengan tema yang kita gumuli saat ini. Kawan-kawan sebagai orang muda Katolik harus memberi dampak dalam kehidupan parokial kepada seluruh umat, sehingga ketika orang lihat, ini orang muda Katolik, boleh juga ya dampak positif yang dia tunjukkan kepada katorang. Tapi kalau katong tidak kasih dampak misalnya, katong tidak beri rasa, kita tidak beri warna dalam kehidupan kombas, orang akan bertanya, kira-kira orang muda Katolik itu bagaimana ya? Nah, orang akan banyak pertanyaan akan muncul. Katanya masa depan atau masa kini gereja kok kehidupan orang muda Katoliknya begitu maju mundur. Istilah lain, suang-suang kuku misalnya, kok kurang aktif ya? Misalnya toh dalam kegiatan berkombas, kok kurang aktif ya dalam nikah juga. Muda-mudi Katolik sampai kemudian sekarang disebut dengan orang muda Katolik. Tapi kan dia punya ciri-ciri ada untuk menjadi orang muda Katolik, kan dia punya ciri-ciri ada toh. Usianya dalam standar keuskupan Jayapura itu 13 sampai 35 tahun. Tapi kemarin dalam rapat Dewan Pleno katong sepakat 15 tahun. 15 tahun sampai dengan 35 tahun dan belum memiliki pasangan. Belum, semua belum ini. Jadi dia punya syarat itu. Maka kalau menjawab pertanyaan Pak Victor tadi, saya rasa kita kembali ke yang tadi saya bilang. Dalam konteks kita di Keuskupan Jayapura, saya tidak bisa menggali secara detail tentang dasar munculnya orang muda Katolik, tetapi saya merujuk kepada yang tadi saya bilang. Salah satu cara main gereja di Keuskupan Jayapura pakai dua bentuk ini. Ini salah satu cara. Barangkali dari sekian cara yang ditawarkan juga oleh Keuskupan Jayapura, tetapi yang tertulis di dalam buku pedoman itu DPP, cara main gereja di Keuskupan Jayapura dua itu. Orang muda Katolik dengan komunitas basis gereja. Dan diharapkan dua kelompok ini walaupun bisa dibedakan, tak bisa dipisahkan tadi saya bilang. Maka jangan katong mengklaim bahwa kami seorang muda jadi cukup kami di orang muda Katolik. Tidak. Walaupun katorang di orang muda Katolik, katorang tetap terlibat dalam kegiatan-kegiatan berkombas dalam kehidupan parokial. Setuju kawan-kawan? Ya. Maka saya rasa itu, ataukah barangkali pada umumnya terbentuknya orang muda Katolik agar menjadi penerus masa depan gereja juga. Tadi katong bilang, walaupun saya berharap bukan hanya masa depan gereja, kawan-kawan sebagai masa kini gereja, mungkin gereja semakin vakum saat ini atau tidak hidup, tidak bergerak dan lain sebagainya dari dalam arti tertentu. Misalnya, kalau orang muda tidak ada juga kurang pas. Ada juga orang muda Katolik itu pas menurut saya. Sebagai tulang punggung bukan hanya masa depan gereja, kamu masa kini gereja. Kenapa pikir masa depan? Memang masa depan penting. Sekarang kamu harus pikir juga, toh. Untuk ke sana kan harus lewat masa kini dulu. Masa lampau, masa kini dan masa lampau, masa depan. Saja, ternyata masih bangun. Tapi Pak Victor, saya tidak bisa menjawab sedetail mungkin. Minimal saya merujuk pada apa yang dihidupi selama ini di Keuskupan Jayapura, bahwa mau cek secara historis sejarah terbentuknya orang muda Katolik. Tapi bagi saya mudah-mudahan sedikit menjawab, karena cara menggereja di Keuskupan Katoran di Jayapura dua tadi, OMK dan komunitas basis gereja. Karena saya rasa kalau sudah masuk ke kombas, umat siapapun tetap terlibat di dalam. Dia mau sekami kah, dia mau OMK kah, dia mau WKRI kah, dia mau kelompok PDKK kah, semua ada dalam komunitas basis gereja. Saling melengkapi dan saling menopang di sana. Begitu, mudah-mudahan sedikit menjawab Pak Victor walaupun tidak sempurna ya. Nanti kita sambil mencari lagi ya. Begitu kah kawan-kawan? Karena itu jika kita ingin mengikuti Kristus dan menjadi pemimpin seperti dia, maka kita perlu untuk mengingat dan melaksanakan firman-Nya. Saya memberikan teladan kepada kamu supaya kamu pun berbuat seperti telah kuperbuat kepadamu.
Inilah dibutuhkan kerendahan hati dari setiap pribadi sebagai Yesus, sebagaimana Yesus yang rela menjadi hamba dari segala hamba. Yesus memberikan teladan bagi kita bagi orang muda Katolik, maka kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Melakukan yang diajarkan oleh Yesus dan mencintai yang dikasihi oleh Yesus. Status. Itu poin pertama, kawan-kawan, tentang cara kaum muda dalam hidup menggereja, ya, peran kaum muda dalam hidup menggereja. Kalau tidak ada pertanyaan kita lompat, ya. Atau ada permainan 5 menit saja, jangan lama, 5 menit, di bawah 5 menit juga baik. Ada mau permainan? Ada. Lagi, silakan, tapi cepat saja. Oke, baik. Oke, masih semangat? Masih. Oke, kita berdiri semua dulu. Berdiri. Stand up, please. Oke, sebelum kita masuk pada permainan, relax dulu, relax. Kita nyanyi secara bersatu. Ada yang tahu lagu? Dengar dia panggil nama Pasa. OMK mencari jalan dan terang di marah-marah. Kompas. Coba kita nyanyi itu. Itu panggilan kita sebagai orang muda Katolik juga. Dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3, go. Dengar. Ceritanya unik sekali, namun sederhana. Oke, pada suatu hari pastor paroki, setiap hari Minggu saja ya. Pada setiap hari Minggu, pastor paroki pergi memberikan pelayanan ke 5 stasi. Ke 5 stasi, jadi 5 stasi. Harus kapan? Oke, ke 5 stasi. Masih ada, jangan enak kok. Dalam perjalanan, pastor paroki bertemu dengan ke-10 umat yang ada di paroki stasi Mente. 10 orang yang selalu kamu lihat. 10 orang. Oke. Iya, setelah bertemu
Mengerti? Nanti ya Pak, balon dipecahkan, ada kata-kata di dalam. Kalian susun dan jelaskan maksud dari perkataan itu. Mengerti? Oke, tetapi cara pecah balonnya ini simpan. Siapa yang juara satu duluan ya? Juara satu duluan dia pemenang. Oke, simpan balon di sini ya. Simpan balon. Taruh ya. Oke, dan balon ini ya saya contohkan yang banyak paling besar itu. Ya ya. Oke, tangan di belakang. Dan belakang. Di balonnya kayak gini ya. Di sana ya, di bawah di sini dan bawah saja. Oke, silakan pecahkan balon itu, tapi tangan jangan bergerak begini saja. Oke. Pakai pantat. Gini saja pakai tangan. Oke, bisa? Oke. 1, 2, 3. Susun. Kerja sama di dalam ya. Susun. Katanya. Ada satu lagi. Ada yang ngasih pijak. Silakan susun. Oke. Di bawah, di bawah. Nanti jelaskan sendiri maksud dari kata-kata itu. Ya, kakak punya sendiri. Saya itu. Kalau misalnya sepakat biasa. Time is money. Jangan di. Oke, sudah? Sudah, 1 sampai 10 sudah, 2, 3, 4. Ayo. 5. Ini ada Ibu Diana, ada ini Danu yang tadi susun juga tidak tahu lagi bagaimana kamu ini. Oke, cukup ya, tidak apa-apa. Biar itu juga tidak apa-apa. Sudah di sini sudah, Kak Agnes? Tidak ada yang apa-apa. 5 menit. Ya, ya. Benar sudah dari kata awal itu kata apa ini? Kata awalnya sudah benar. Sesuai dengan teks yang dibilang dalam Injil tadi. Tetapi poin penting bagi saya adalah garam itu dia memberi manfaat, memberi kegunaan, memberi dampak. Maka ketong sebagai orang Kristen, apalagi sebagai orang muda Katolik, harus juga berguna, harus juga bermanfaat, harus memberi warna tersendiri, harus memberi rasa dalam kehidupan komunitas basis gerejawi, dalam kehidupan berkombas. Intinya orang muda harus berdampak. Sama halnya juga saya rasa dengan terang, kawan-kawan. Harus menjadi terang. Terang itu identik dengan cahaya, toh. Terang identik dengan cahaya. Sekecil apapun terang itu, kalau di dalam kegelapan, dia pasti terlihat, menurut saya. Sekecil apapun terang itu, dalam kegelapan, dia pasti akan terlihat. Teman-teman sebagai orang muda Katolik, saya sebagai seorang pastor atau sebagai seorang pelayan, harus menjadi terang juga. Sekecil apapun terang kata orang, harus menjadi cahaya juga. Walaupun di tengah kesulitan dan tantangan, di dalam kegelapan, sekecil apapun terang itu, pasti dia akan memberikan cahaya bagi banyak orang, bagi siapapun. Maka kawan-kawan sebagai orang muda Katolik, saya juga sebagai seorang pelayan di tengah komunitas basis gerejawi atau dimanapun kita bisa menempatkan diri, kita harus menjadi garam dan terang di sana, memberikan dampak, memberikan manfaat, menjadi cahaya bagi banyak orang dalam kehidupan berkombas. Barangkali ketika kau datang ke Kombas rajin-rajin, rutin, aktif dalam kegiatan berkombas, orang bilang, wah, memang pancaran cahaya yang luar biasa, lebih dari Bunda Maria. Tanya saja, contoh. Tapi kalau katong orang muda masih redup-redup, susah untuk bangkit misalnya, mau bangkit tapi malas lagi misalnya, lesu, leti, lesu, loyo, layu, lunglai dan lain sebagainya, dia pun kawan-kawan itu, orang muda kurang bercahaya, orang muda kurang terang, sugela terang sukecil, itu terang kamu bukan
banyak juga barangkali dari umat yang akan sedikit pesimis dengan dinamika kehidupan orang muda. Tetapi saya rasa saat ini momentum kawan-kawan. Dengan materi yang sangat simpel sederhana ini, ketika keluar dari tempat ini, betul-betul kita menjadi garam dan terang toh di tengah komunitas basis gerejawi kita masing-masing. Jangan lupa kawan-kawan, walaupun kalian sudah ada dalam kelompok kategori orang muda Katolik, tidak bisa dilepas pisahkan dari komunitas basis gerejawi. Itu hukumnya wajib kawan-kawan. Tidak bisa. Tidak bisa bilang, saya kan sudah ibadat di saya punya kelompok kategori orang muda khusus. Saya kan so ibadah di sekami, jadi saya tidak perlu ke situ. Saya kan so di WKRI. Kata orang semua dalam kelompok kategorial digabungkan dalam komunitas basis gerejawi. Maka saya rasa boleh dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Orang muda Katolik dengan komunitas basis gerejawi. Maka tema ini saya setuju. Saya setuju dengan kawan-kawan tema orang muda Katolik menjadi garam dan di tengah umat Kombas. Kamu harus ada di Kombas, bukan terpisah dari Kombas, tidak bisa. Karena itu kan dalam di Keuskupan Jayapura kan cara hidup menggereja di Keuskupan Jayapura kan pendekatannya ada dua kawan-kawan. Yang saya tahu adalah komunitas basis gerejawi dan orang muda Katolik. Saya tidak tahu keuskupan lain cara menggerejanya seperti apa, tapi selama saya menjadi pastor dan ada bersama dengan Bapak Uskup Leo, bahkan sampai uskup yang baru yang tidak merubah banyak hal, dia masih menggunakan dua pendekatan ini, komunitas basis gerejawi dan orang muda Katolik. Maka jangan pernah redup, kelompok kategorial ini. Jangan juga pernah hilangkan komunitas basis gerejawi di Keuskupan Jayapura, karena itulah salah satu cara menggereja di Keuskupan Jayapura. Atau kawan-kawan tinggal di Keuskupan Jayapura, hati di Keuskupan, atau ada yang di Keuskupan Atambua hatinya, atau di Uskup mana Timang punya keuskupan Terkupang. Tidak, kawan-kawan pun hati dan tubuh di Keuskupan Jayapura. Maka seluruh irama gerak-gerik, baik itu orang muda Katolik atau kelompok kategorial apapun sebutnya, yang bergerak di Keuskupan Jayapura, gerak bersama di Keuskupan Jayapura. Baik saudara-saudari, saya rasa itu renungan singkat sedikit dari saya terkait hal ini. Kita geser sedikit ke materi-materi yang sudah saya siapkan untuk kita mulai melangkah pelan-pelan. Kalau ada kawan-kawan yang mau bertanya, nanti kita pelan-pelan jawab tadi Pak Ibu pertanyaannya. Udah dalam kehidupan yang gereja, bolehkah tidak? Maka pertanyaannya sederhana, sudahkah kawan-kawan berperan dalam kehidupan menggereja? Sudahkah belum sampai sejauh ini? Sudahkah kawan-kawan berperan dalam kehidupan menggereja sebagai orang muda Katolik? Kalau sudah ya syukur, dan itu perlu ditingkatkan. Tetapi kalau belum, bagaimana kawan-kawan kira-kira? Realitas membuktikan kawan-kawan. Ini satu nama yang tadi itu. Cara mau bilang lengkap. Kawan-kawan, fakta sosial dunia, bukan fakta sosial sari, tidak. Ini fakta sosial dunia. Berarti luas nih, umum. Free-sex, pemberontakan, konsumerisme, materialisme, dan praktek yang tidak sehat lainnya seringkali dialami oleh orang muda, bukan orang muda Katolik ya, orang muda pada umumnya. Ini kenyataan. Orang susah menengok kehidupan menggereja, orang muda pada umumnya. Banyak tawaran dunia yang menggiurkan kawan-kawan. Banyak tawaran dunia yang mempesona. Banyak tawaran dunia yang menarik. Seakan bukannya menarik, tetapi mendorong orang muda untuk keluar dari kehidupan menggereja. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, katumpung HP terlalu canggih. Mungkin lagi sedikit lagi katong tiup saja HP tak buka. Selama ini kan touchscreen toh, sedikit lagi katong tiup langsung dia tak buka. Teknologi, modernisme dan globalisasi kadang-kadang menyebabkan orang muda kurang lagi menengok kehidupan menggereja. Tadi saya bilang begitu. Mungkin riset ini tidak sevalid yang kawan-kawan pikirkan, bayangkan, tetapi berdasarkan beberapa sumber, majalah dan lain sebagainya, ini yang bisa terangkum.
Mungkin masih banyak fakta sosial yang membuktikan bahwa orang muda bergeser dari kehidupan di gereja. Tawaran-tawaran keramaian, modernisme membuat kaum muda kadang-kala menghapus perannya dalam gereja sebagai seorang muda Katolik. Wow, lebih spesifik, luar biasa ya. Itu yang saya bilang tadi, tawaran menarik sekali. Lonceng berbunyi, sondor dibangun, dia tidak mau. Ini bantah terlalu mantap, malam saya pulang jam 2 dini hari. Misalnya ya, nanti Tuhan tahan leher baru. Iya, jangan sampai toh. Menarik sekali tawaran-tawaran itu kawan-kawan. Sebagai orang muda Katolik, apalagi secara khusus, kita harus peka dengan barang-barang begini. Kalau tidak, gereja akan kosong karena orang muda Katolik tidak ada juga. Karena kan generasi pengganti yang pendahulu katong ini toh, kawan-kawan dong. Setelah yang di atas katong pergi atau tidak ada lagi, so bergeser. Dalam arti sudah jadi mantan manusia misalnya, kawan-kawan, saya juga, kawan-kawan katong sebagai pengganti mereka, meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka taburkan, yang mereka tanam sebagai fondasi atau dasar. Tapi kalau tawaran-tawaran lebih membuat kita tertarik untuk itu, maksud saya tawaran dunia, susah, tidak bisa. Bumi rusak, bumi menangis dan semakin terluka, bencana alam, pembunuhan, pemerkosaan, perang dan lain sebagainya. Barangkali yang masih terasa saat ini Ukraina dan Rusia masih ada perang sana sini, makin rusak. Kira-kira di situ orang muda Katolik masyarakat tidak? Kamu bertanya, ketemu saudara-saudara orang muda Katolik di Ukraina dan Rusia, mungkin di belahan negara mana yang lagi perang, itu masih ada tidak? Itu masih berperan dalam kehidupan gereja tidak? Bagaimanapun juga kita mesti punya keprihatinan kepada mereka sebagai orang muda Katolik, sebagai orang muda Katolik. Maka saya rasa kawan-kawan dengan kegiatan-kegiatan tingkat dunia, tingkat seluruh dunia orang muda Katolik, saya rasa untuk mempererat persaudaraan dan kebersamaan di antara orang muda. Selain mungkin ada materi bahan apapun yang disajikan, terlepas dari itu, saya sebagai orang muda Katolik ketika ke Portugal, saya punya teman dari Argentina, dari Italia, dari Prancis, dari mana, Belanda dan lain sebagainya. Dari Flores, dari Jakarta, banyak sekali teman orang muda. Ya, sebagai bentuk untuk mempererat kebersamaan, persaudaraan di antara orang muda Katolik. Supaya barangkali salah satu cara juga untuk menghindari orang muda dari tawaran-tawaran macam begini, berkegiatan yang banyak supaya orang muda jatuh cinta untuk kegiatan-kegiatan gereja. Maka kawan-kawan bikin kegiatan begini saya apresiasi sekali. Supaya setelah pergi dari sini, jangan hanya sifatnya formalitas kata orang hadir, tetapi setelah keluar dari sini betul-betul katong terlibat dalam kegiatan gereja. Tidak hanya di Kombas, seluruh tema yang disodorkan dalam kehidupan gereja pada umumnya, paroki Kombas, katong sapu rata semua aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan di paroki maupun di Kombas. Begitu ya kawan-kawan ya? Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju juga boleh. Oke, berikutnya kesadaran identitas sebagai pintu kesadaran peran. Saya dan kawan-kawan tidak akan bisa menyadari akan peran kita dalam kehidupan gereja kalau mula-mula katong belum sadar akan katong punya identitas sendiri. Saya sebagai pastor atau pelayan, teman-teman orang muda sebagai orang muda Katolik, identitas kalian itu sudah. Walaupun identitas pribadi ada nama yang tadi katong perkenalkan itu toh dengan gaya masing-masing. Tapi bagi saya poinnya adalah bahwa untuk menyadari akan peran kita dalam kehidupan gereja, sadar lebih dahulu akan identitas kita masing-masing. Kalau kita sadar akan identitas masing-masing, itu bagus sekali bagi kita. Baik sekali bagi kita untuk menyadari akan peran dalam kehidupan gereja. Yang pertama, kaum muda adalah karya agung Allah yang dicintai. Tuhan tidak hanya mencintai orang-orang tua. Tuhan tidak hanya mencintai orang kaya, orang miskin. Tuhan tidak hanya mencintai orang-orang yang terpinggirkan. Saya rasa Tuhan mencintai semua orang, termasuk kawan-kawan sebagai orang muda. Dikatakan di situ kaum muda adalah karya agung Allah yang dicintai. Katong dicintai oleh Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan tidak cinta kita? Sebagai orang muda, Tuhan cinta kata orang semua. Kaum muda merupakan karya Allah yang paling agung karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Wih, luar biasa ya. Katong tidak diciptakan seperti pohon. Bayangkan kalau katong muka seperti pohon.
Atau bayangkan kalau muka seperti orang ini. Atau bayangkan kalau Tuhan ciptakan kata orang yang ada kepala. Wih, bagaimana itu Ini secitra toh, serupa dengan wajah Allah, serupa segambar dengan Allah. Luar biasa. Kita sebagai ciptaan yang paling mulia. Kan dia ciptakan alam semesta yang saya pahami. Alam semesta dan manusia toh. Kita manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Luar biasa. Kita ini istimewa, diistimewakan oleh Tuhan sebagai ciptaannya. Penciptaan ini berangkat dari cinta Allah sendiri yang mau mengajak manusia ikut serta dalam kebahagiaan bersama Dia. Tuhan mau kata orang bahagia, itu so pasti. Tuhan mau orang muda Katolik bahagia. Tuhan muda lagi. Minta maaf tidak mengurangi keagungan Tuhan. Tuhan mau orang muda Katolik tetap bersemangat dalam kehidupan. Mengapa tidak? Tapi kadang-kadang kita meredupkan kata pun semangat sebagai orang muda. Betul gak tidak? Ya Pak, sebagai orang muda Katolik, katong sendiri barangkali yang meredupkan katong pun semangat. Padahal sebenarnya Tuhan tidak mau begitu, Tuhan mau yang baik-baik saja. Kamu orang harus jalan ke situ, harus hidup begini dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita salah melangkah dan lain sebagainya. Cinta Allah ini memanggil mereka secara personal karena Ia menganggap mereka, saya dan kawan-kawan, siapapun orangnya, dia pun jalan ke hidup kekal. Tidak ada satupun yang jalan sampai di Kali Ebram dia berhenti di situ, tidak. Sampai hidup kekal. Kita pun hidup sampai hidup kekal. Atau ada yang hidup abadi? Ada. Amin. Ada yang hidup abadi? Tidak ada toh? Tidak ada. Kita semua akan mati. Dan perjalanan kita ke hidup kekal. Tidak ada hidup yang selama-lamanya di muka bumi. Semua pasti akan mengalami kematian. Maka poin itu menarik kawan-kawan. Pemuda merupakan orang yang mencari jalan ke hidup kekal. Kehidupan kekal itu ditemukan dalam ketaatan pada perintah-perintah Allah. Kata kunci, ketaatan. Tanpa ketaatan, kawan-kawan tidak terima berkat dari Tuhan. Tanpa ketaatan, teman-teman tidak terima anugerah dari Tuhan. Tanpa ketaatan dan kepatutan, ketekunan untuk berdoa kepada Tuhan, kau pun pekerjaan tidak akan sukses. Sekali lagi kembali ke tadi, jadikan Tuhan sebagai fondasi, dasar dalam kehidupan. Dia mau bilang taat kepada siapa? Taat pada perintah Tuhan. Bukan perintah pastor, bukan. Atau perintah ketua OMK, atau seksi kepemudaan, ataukah ketua OSIS, tidak. Taat pada perintah Tuhan ya. Ya, taat pada perintah Tuhan. Pengenalan akan Allah. Ketong perlu kenal akan siapa yang ketong taati. Kira-kira saya taat sama siapa sampai saya umur 34 tahun saya tidak tahu saya taat sama siapa. Harus kita kenal siapa yang ketong taat, toh? Maka ketong sebagai insan beriman, ketong so pasti taat kepada Tuhan dan Allah yang kita imani sebagai penyelamat, juru selamat yang akan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Yang tentu menjadi jaminan kehidupan kekal bagi kita adalah mereka. Atau kawan-kawan punya jaminan kehidupan kekal ada yang lain? Ada? Atau tidak ada? Semua kepada Tuhan. Maka pengenalan akan Allah itu penting ya. Maka sering-seringlah baca kitab. Bahkan gereja Katolik sudah menyediakan bulan September untuk khusus kitab suci saja. Maka saya rasa ya bukan bermaksud untuk mengganggu sedikit itu orang-orang pun TikTok itu. Ada juga yang bilang bahwa ya mungkin dia juga ketemu orang Katolik tidak kenal kitab suci dan lain sebagainya. Saya rasa keliru juga sedikit, tetapi ya sudahlah. Jangan ketemu berdebat yang kemudian menimbulkan perselisihan, perseteruan dan lain sebagainya. Bagi saya mengenal Allah bisa ditemukan dalam kitab suci, bisa ditemukan dalam bacaan-bacaan rohani. Maka kawan-kawan, saya langsung promosi. Kamu mau beli buku renungan kah tidak? Ada buku ruang. Tapi kalau teman-teman mau berbisnis, ada beberapa jenis buku. Ada siara batin, ada percikan hati. Masing-masing itu buku punya keunggulan sih. Ada yang hanya renungan di hari Minggu, tapi hari biasa itu hanya satu paragraf, dituntut dari yang membaca untuk mengembangkan secara kreatif. Tapi kalau percikan hati itu lengkap, renungan lengkap semua. Teman-teman tinggal duduk tenang baca saja sampai biji mata menyala di sini terserah. Tapi kalau teman-teman mau beli masih ada stok ya buku renungan ruak, ruak kah? Ya, kalau teman-teman mau masih ada sekitar 4. Tapi sudah ada 2 yang dengan tulus membeli.
yang diturun satu tadi. Ada yang diturun tadi. Oke, kawan-kawan, ketong kembali ke lab. Iya. Pengenalan akan Allah, pengetahuan akan kehendak-kehendaknya. Ketong harus tahu Tuhan pun kehendak perkata orang apa. Tidak mungkin Tuhan pun kehendak perkata orang itu yang buruk-buruk. Tidak mungkin. Tuhan selama ini yang saya kenal tidak mungkin dia pun kehendak buruk bagi saya. Pasti yang baik. Kawan-kawan, ketong ikut dia pun kehendak sudah. Jangan bikin kehendak sendiri. Walaupun ada kehendak pribadi juga, tetapi harus lihat kehendak Tuhan dalam kehidupan ya. Pastor harus ikut kehendak Tuhan juga. Jangan ikut kehendak pastor sendiri, ya toh. Mulai kalau berkeliaran tanpa tujuan itu kehendak siapa ya? Kehendak Tuhan kah? Kehendak pastor kah? Kehendak iblis, ketong tidak tahu. Tetapi ketong dia mau meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti, ya harus mengikuti Yesus. Atau ada lagu begitu kan? Tuhan Yesus begitu, ada lagu. Oh. Berikut, kaum muda adalah duta Allah. Weh, ini istilah luar biasa untuk kaum orang. Duta Allah. Saya kira hanya ada duta Vatikan. Ternyata kalian juga duta. Duta Allah, bukan anaknya Bapak Cornelius ya. Duta Allah. Duta Allah dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian. Ini suara kenabian perlu. Kawan-kawan, Nabi dong kan diutus dalam perjanjian lama untuk mewartakan kabar gembira. Datang menyuarakan dong suara. Jadi kalau Nabi sudah mewartakan kabar gembira, kabar sukacita kepada orang-orang Israel atau umat pilihan Tuhan, ketong sebagai pengikut-pengikutnya, kawan-kawan yang saya, ketong menyuarakan dong suara. Atau dengan kata lain, ketong meneruskan apa yang dong sudah wariskan. Maka orang muda Katolik dalam kehidupan berkompas, jadilah garam dan terang dunia, menyuarakan suara kenabian kepada siapapun yang kawan-kawan temui. Nah, kadang-kadang ketong sedikit pesimis kalau ketong ada di kehidupan di tengah orang yang majemuk. Tidak hanya orang Katolik, apalagi orang Katolik yang minoritas misalnya. Ketong sedikit sekali, ketong kalah jauh dari orang-orang lain di situ. Mungkin orang ya Muslim lebih banyak dari kita, Protestan lebih banyak dari kita. Kadang-kadang kita sedikit minder ya. Kami sedikit sekali, kenapa begitu ya? Apalagi kalau disuruh pimpin doa, sudah selesai sudah. Baku tunjuk rasa sudah. Siapa mau maju sudah. Saya tidak bisa doa. Itu kata-kata saya tidak tahu bagaimana itu. Iya. Oke, katakan kembali ya. Tapi itu tadi intinya dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian. Sebagai duta yang membawa sabda Allah dalam hidupnya, harus sabda Allah. Jangan hanya pesan-pesan WhatsApp saja, sabda Allah juga. Sabda Allah harus kita bawa dalam kehidupan. Seperti ya, sederhana, selalu saya pakai kata-kata sederhana. Kasih untuk orang, mencintai orang, bagi-bagi untuk orang, bermurah hati, maafkan orang, ampuni orang. Sederhana sekali. Nah, kadang kita susah untuk buat, kawan-kawan. Kita susah untuk buat orang-orang itu. Pewartaan ini hendaknya juga nyata lewat kesaksian hidup konkret. Jangan sampai orang bilang, yo banyak mulut, banyak bicara, tapi dia tidak buat. Toh? Jadi antara bicara dengan buat itu harus sama atau seimbang ya. Jangan kau bicara, aku bikin nah, itu beda jauh sekali. Dia bicara ini tentang kasih, tapi dia pulang begini, dia piring melayang di rumah terus. Dia buka kaca jendela, sopeca tidak tahu dia hidup semodel bagaimana. Jadi yang kita katakan ya, lakukan ya. Jangan katakan ya, kau lakukan tidak ya. Itu tidak seimbang ya. Pokoknya antara kata dengan perbuatan harus seimbang. Betul tuh kawan-kawan. Atau ada yang dalam kehidupan berkombas ya ber-OMK, ada yang ya tapi dia tidak buat. Tambah kuliah. Lihat Pak. Kaum muda merupakan orang yang dipanggil. Luar biasa ya ketong yang dipanggil. Kawan-kawan dipanggil. Kalau kawan-kawan rasa mau tanya silakan ya. Orang muda itu merupakan orang yang dipanggil membawa keselamatan kepada dunia. Berani menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti dia. Kan ikut Tuhan Yesus 3 toh. Apa itu kawan-kawan? Menyangkal diri, pikul salib tiap-tiap hari, jangan bosan-bosan, lalu kemudian ikut Tuhan Yesus. Ya kadang-kadang mungkin di tengah jalan katong buang salib kawan-kawan. Kadang-kadang katong rasa mungkin salib so berat, aduh Tuhan biar suku yang pikul saya buang sudah, saya tidak mampu lagi ya. Kadang-kadang mungkin begitu masing-masing pribadi mengalami itu dalam kehidupan. Jadi salib itu ya mungkin katong identikan sebagai penderitaan dalam kehidupan. Tapi sebenarnya kalau dalam pemahaman Alkitabiah yang saya pahami, salib itu membahagiakan. Kan bagi Yesus di balik salib itu kan dia
mencapai kemuliaan dan kehidupan yang baru menurut saya. Walaupun dia terpaku, tergantung di kayu salib. Di balik salib itu ada yang lain yang dia alami, kawan-kawan. Bisakah kita seperti Tuhan Yesus? Susah ya? Masing-masing ya jawab ya. Kaum muda adalah orang yang perlu didampingi. Oh ini penting. Yang pikir katong suwe remaja menuju dewasa, ya katong su tidak bisa didampingi. Barangkali pendampingan dari sisi orang muda Katolik, kalian sebagai sebuah pengurus, sebagai suatu pengurus dalam kelompok orang muda Katolik, ya pengurus memperhatikan toh kampung rekan-rekan toh, perhatikan orang. Kalau mereka mungkin ya keterlibatan kurang dan lain sebagainya tadi kalian bilang ya, kawan-kawan kira-kira bagaimana? Kita semangatlah, datanglah ikut-ikut kegiatan lah, jangan pokoknya kalian yang sugesti mereka. Ataukah bisa juga pendekatan dengan pengurus-pengurus gereja, pastor pastor kira-kira orang-orang ini bagaimana ya, katong mesti bikin metode pastoral seperti apa supaya mereka aktif ya. Bisa saja kita diskusi sama-sama tuh, butuh pendampingan. Atau ada yang tidak butuh pendampingan, dia mau didampingi saja oleh Tuhan. Bahaya kalau didampingi oleh Tuhan, itu bahaya itu. Perwujudan panggilan bagi kaum muda membutuhkan pendampingan dan pengarahan yang terorientasi dengan jelas. Mungkin kawan-kawan butuh pengarahan dari saya sebagai pastor atau pelayan, kawan-kawan butuh pengarahan dari orang-orang yang lebih tua dari katorang, tokoh-tokoh gereja kah, tokoh-tokoh umat kah. Kalau butuh pengarahan, silakan. Kalian tinggal bikin kegiatan saja. Itu bisa sekali menurut saya. Jadi tidak harus rekoleksi. Mungkin kalian undang siapa, pendahulu-pendahulu orang-orang muda Katolik yang sudah senior, tolong cerita pengalaman sedikit kan. Hanya kalian isi dengan cerita pengalaman saja, berbagi toh. Kami dulu begini, sekarang kamu macam-macam begitu. Saling berbagi di antara kalian. Kan pendampingan. Tidak harus langsung rekoleksi terus, terus. Kalian nanti terlalu padat dengan kitab suci. Praktis-praktis itu juga sangat penting. Ya toh? Yang simpel-simpel, sederhana-sederhana dalam kehidupan ber-OMK. Gereja meminta sikap yang terbuka serta tetap memupuk rasa hormat dan kepercayaan kepada maksud baik orang tua. Orang tua, saya percaya dong mendukung kalian untuk terlibat dalam kegiatan orang muda Katolik. Maka yakinkanlah mereka dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan orang muda Katolik. Anak saya aktif ya, luar biasa ya. Terlibat betul dalam kegiatan OMK. Mantap ya. Bukan berarti kamu aktif supaya kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan tingkat nasional, dia itu mantap, itu dia rajin, jadi urus utur sudah. Tidak harus begitu ya. Kalau semua aktif, semua bisa mendapat kesempatan untuk pergi kemanapun. Dan sampai besok tingkat dunia kalian yang pergi dari sana satu atau dua orang, bisa saja. Mungkin kegiatan orang muda sedunia di mana nanti ya? Ada yang tahu kan? Di Korea. Maka harus belajar banyak. Bahasa tomat kah, cabai kah? Ya nanti harus belajar arigato semua dan lain-lain. Oke, panggilan itu berasal dari kata Latin. Oh ini dong, kita sedikit ke kata-kata. Ya, memanggil ya, vocare memanggil ya. Dalam perjanjian lama panggilan itu tercermin dalam berbagai perjanjian yang diadakan Tuhan dengan umat Israel. Tuhan kan memanggil para nabi juga tak? Yeremia, Yesaya, Musa, Abraham, Tuhan kan panggil mereka juga. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Tuhan panggil saya dan orang-orang muda, kawan-kawan juga untuk melakukan Tuhan. Dalam sejarah perjanjian baru lewat Yesus Kristus, karena Yesus telah datang untuk mengajak dan memanggil manusia kembali pada panggilan yang asli, yaitu hidup bersatu dan bersama dengan penciptanya. Kristus menjadi realisasi dari panggilan Allah yang kemudian ditanggapi secara konkret melalui jalan hidup Yesus. Tuhan kan juga panggil Tuhan. Tuhan juga kan panggil Yesus. Allah juga kan utus Yesus datang ke dunia. Maka saya rasa Yesus juga dia tidak hanya utus para murid, atau sebagai pengikut Tuhan juga kita diutus.